Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis ilmu. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bab termasuk kesyirikan beramal dengan maksud mendapatkan dunia. Pada bab ini muallif, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan dua dalil. Dalil yang pertama adalah ayat Al-Quran, dan dalil yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang beliau bawakan adalah surat Hud ayat yang ke-15 sampai ayat 16. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala: Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia wa zinataha, dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan merugi. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, serta sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Ta'isa abdud dinar, celakalah hambanya dinar. Dinar itu mata uang emas. 1 dinar itu setara 4 gram emas murni. Ta'isa abdud dirham, celakalah hambanya dirham. Kalau dirham ini perak. Ta'isa abdul khamisati,
ta'isa abdul khamilah. Al-khamisah sama al-khamilah itu adalah salah satu jenis pakaian. Jadi celakalah hambanya pakaian. In u'tiya ridha, jika dia diberi maka dia ridha. Wa in lam yu'ta sakhita, dan jika tidak diberi dia marah. Ta'isa wantakasa, celakalah dia dan semoga dia tersungkur. Wa idza syika falan taqasha, dan apabila dia terkena duri semoga dia tidak bisa mencabutnya. Tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah, berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu, sehingga rambutnya compang-camping. Mughbarratin qadamuhu, telapak kakinya penuh debu. In kana fil hirasati kana fil hirasah, jika dia diperintah untuk berada di penjagaan, di pos penjagaan, maka dia tetap berada di pos penjagaan. Wa in kana fi saqati kana fi saqah, dan jika dia diperintah untuk berada di garis belakang, maka dia tetap berada di tempatnya. In ista'dana lam yu'dan lahu, jika dia minta izin tidak diberi izin. Wa in syafa'a falam yusyaffa', dan jika dia hendak memberi syafaat maka tidak diterima syafaatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini musannif ingin menerangkan dua hal. Yang pertama adalah bahwasanya beramal dengan melaksanakan ibadah jika tujuannya adalah ingin mendapatkan dunia, maka termasuk kesyirikan. Syirkun yunafi kamal tauhidil wajib, kesyirikan yang mampu menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Wa annal wajiba, yang kedua, wa annal wajiba 'alal insani an yukhlisa a'malahu lillah, dan wajib bagi seorang manusia dia mengikhlaskan amal ibadahnya karena Allah. Wala yukhalitu dzalika bi syai'in min umuri dunya, serta tidak mencampur amal ibadahnya dengan urusan dunia. Kenapa? Karena yang memerintahkan ibadah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah lah yang membalas, Allah lah yang menghisab. Syekh As-Saqaf, pensyarah kitab tauhid yang saya baca ini, di dalam buku beliau yang lain beliau menerangkan bahwasannya secara asal mencari dunia itu bukan hal yang haram atau tercela. Secara asal, jadi orang kerja halal, orang ingin kaya ya halal, boleh. Ya, karena nggak mungkin ada orang yang ingin miskin, ya nggak ada. Ya, boleh. Tapi mencari dunia itu tercela atau sampai taraf haram jika berada dalam dua kondisi. Ya. Kondisi yang pertama adalah dia mencari dunia sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Ya. Wah, enak kerja sampai lupa sholat duhur, kasolat lewat duhur bablas, terus asar kelewatan, ya mentok-mentok mulai sholat
maghrib itu pun mendekati isya. Ini nggak boleh. Ya, ini tercela mencari dunia seperti ini. Ya. Minta rezeki tapi lupa sama dengan zat yang memberi rezeki. Ya. Sibuk kerja, kalau tadi lupa sholat zuhur. Ini sibuk kerja, lupa sholat Jumat, ini tambah parah. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi mencari dunia sampai lupa atau menyia-nyiakan, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua adalah dia menjadikan akhirat sebab mendapatkan dunia. Ini pada yani bab yang kita bahas. Ya. Jika dia mencari dunia memakai kendaraan akhirat, ini terlarang, tidak boleh. Ya. Gitu. Dan dikatakan syirkun, termasuk kesirikan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan inna aqbahar rahbati antut labat dunya bi'amalil akhirah. Sesungguhnya keinginan yang paling buruk adalah menginginkan dunia dengan amalan akhirat, dengan memakai amalan akhirat sebagai perantara. Ya. Ini biasanya yang saat ini ramai nih. Ya. Masa-masa kampanye bawa-bawa ayat Al-Quran ini tidak boleh. Ya. Gitu. Gak boleh. Ya. Sampai memelintir-melintirkan ayat otak-atikno. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Setiap orang memilih partai itu. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Gitu. Jadi sebaik-baik keinginan adalah menginginkan dunia dengan menggunakan amalan akhirat. Ya. Fa'in qila, kalau dikatakan mal farqu baina hadhihi tarjamati wa baina tarjamatil babi qablahu, apa bedanya bab ini dengan bab sebelumnya? Ingat, bab sebelumnya membahas apa? Riya. Apa bedanya? Bainahuma umumun wa khusus. Ya, di antara kedua bab ini ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Fayastami'ani fi anna kullan minhuma amalun li ghairillahi. Kedua amalan itu sepakat pada satu titik, yaitu beramal dengan atau beramal karena selain Allah. Jika pada bab sebelumnya beramal tujuannya untuk mendapatkan pujian, ya. Ini khusus. Kalau yang kita baca pada kesempatan kali ini adalah beramal dengan tujuan dunia, ini lebih umum karena di antara perkara dunia adalah pujian orang. Kemudian selanjutnya berkata Syekh Ansarah, i'lam annal asla annal mar'a takunu a'maluhu lillah. Ketahuilah secara asal hendaknya amalan seseorang itu karena Allah. La yuridu biha amran min umuri dunia. Dia tidak menginginkan dari amalan yang dia kerjakan
hal-hal keduniawiaan. Wa qad jaa'a dhammu man 'amila ta'ata wa arada bi amran dunyawiyan, karena telah datang celaan bagi orang yang beramal ketaatan namun dia menginginkan dengan ketaatan tersebut perkara dunia. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh, dalil tentang celaan orang yang beramal akhirat namun tujuannya adalah dunia. Ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan juga perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan merugi. Makna dari ayat ini adalah siapa yang menginginkan dunia dari apa yang dia amalkan, fa innana nu'tihim wa nuwaffiru lahum thawaba a'malihim fid dunya, maka kami akan berikan balasan dari amalannya di dunia. Ya. Fisihati, berupa kesehatan, wasurur, kebahagiaan dunia, filman, pada harta yang berlimpah, wal ahl, keluarga, wal walad, dan anak, wa hum la yunqasun, dan balasan itu tidak dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi ketika amalan-amalan yang kita kerjakan adalah amalan akhirat, jangan sekali-kali mengharapkan dunia. Sholat jangan karena ingin sehat. Ya. Puasa jangan karena ingin sehat. Itu semua hikmah. Kita menginginkan kesehatan atau tidak, itu pasti mendapatkan kesehatan. Misal nih, dalam kedokteran ini misalnya, dalam kedokteran ditemukan fakta bahwa puasa itu menyehatkan. Ya. Kalau kita puasa niat lillah, gak perlu niat pengen mendapatkan kesehatan, maka kesehatan itu ikut. Karena mau mendapatkan kesehatan dengan puasa gak ada syaratnya niat. Kalau ingin mendapatkan kesehatan dengan puasa harus terpenuhi syaratnya, niat sama mutaba'ah gak ada. Ya. Tapi kalau ingin berpuasa supaya bernilai ibadah, maka disitulah berlaku apa? Niat. Gitu loh. Kata orang desa, wong sing nandur pari pasti muncul suket, yang nanam padi pasti muncul rumput, itu pasti otomatis. Padinya dipanen, rumputnya buat ternak. Tapi kalau orang nanam rumput, gak bakalan tumbuh padi gitu. Ya. Artinya orang yang menginginkan akhirat dalam amalnya, insya Allah dunia itu akan diikutkan. Tapi kalau orang menginginkan dunia, akhirat itu gak bakalan diikut. Sama seperti ini juga diantaranya, Pak. Hati-hati bagi orang tua yang mendidik anaknya dalam mendidik anaknya dalam agama. Jangan sampai terbesit menginginkan keduniaan.
mondokno anak niatnya dunia supaya mendapatkan kedudukan duniawi. Ya. Mondokno anak supaya anaknya jadi tokoh di masyarakat sehingga dapat kehormatan dunia. Ini salah, tidak boleh. Mendidik anak dengan agama tujuannya itu satu, supaya Allah menjadikan anak sebagai anak yang soleh. Adapun nanti jadi apa, itu kehendak Allah. Betul. Maka saya tanya, ya beberapa orang saya tanya, arek pondok, lulusan pondok, ya, misalnya gak jadi ustaz, gagal napa mboten gagal? Gagal apa tidak? Jawabannya tergantung niatnya. Iya kan? Kalau niatnya pengen jadi ustadz ya gagal. Tapi kalau niatnya adalah menjadi anak yang soleh, maka kesolehan ini hak semua orang. Gitu loh. Dokter bisa jadi orang yang soleh, pedagang bisa jadi orang yang soleh, pegawai bisa menjadi orang soleh dan bertakwa. Kesolehan dan ketakwaan ini hak semua orang, bisa diraih oleh semua orang. Gitu. Iya. Nah terus masuk gak oleh Ustaz jadi ustaz? Boleh, tapi jangan sampai itu mendominasi. Kalau yang dimaksud dengan ustaz atau pengajar ini adalah mansab duniawi, kedudukan dunia, ini yang masuk pada bab ini. Tapi kalau yang dimaksud di situ adalah sebagai pengajar kebaikan, bukan mansab duniawi, tapi pengajar kebaikan, maka ini harus. Ya. Karena orang yang belajar agama niatnya harus apa? Untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya dan kebodohan dari orang lain. Ini pengajar, mu'allim al-khair. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Betul. Ya. Ya, maka para orang tua hendaknya menata niat. Ya. Menata niat, jangan sampai terbesit keinginan duniawi, kedudukan duniawi di dalam mendidik anak agama. Kalau mendidik anak dunia ya memang harus ya. Ya, misal anaknya dimasukkan kuliah kedokteran, ya memang harus jadi dokter karena memang apa dunia. Tapi kalau agama di sini ada nilai ibadah. Jangan sampai tujuannya adalah keduniawian. Adapun nanti Allah Taala jadikan apa? Ya, itu adalah kehendak Allah dan atas hikmah Allah. Tidak ada yang bisa mencegah. Ada orang belajar agama mondok dari TK sampai SMA. Setelah SMA sudah lepas, katanya bosan. Ada orang dari TK sampai SMA gak pernah mondok, bahkan sempat kuliah, ya bukan kuliah agama, ujung-ujungnya jadi ahli agama. Siapa yang ngatur? Allah. Yang saya ini sudah kalau boleh dikatakan direncanakan dari awal supaya apa? Jadi ahli agama. Ternyata nggak jadi, ya ini nggak ada rencana, ternyata Allah jadikan. Betul. Ya. Dari sini apa? Tetap ya harapannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhlas kepada Allah
dan mengharap kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi. Ya. Jadi amalan-amalan yang kita kerjakan kalau memang niatnya dunia, maka Allah akan balas amalan itu di dunia. Ya. Qatadah menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Man kanatid dunya hammahu wa talabatahu wa niyatahu. Siapa yang dunia ini adalah keinginannya, kemudian niatnya, jazahullahu bihasanatihi fid dunya, maka Allah akan membalas kebaikan-kebaikannya di dunia. Tsumma yudhi ilal akhirah wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaan. Kemudian ketika di akhirat dia tidak mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia kerjakan. Kenapa? Karena kebaikannya sudah diberikan di dunia. Kenapa diberikan di dunia? Karena niatnya adalah untuk dunia. Wa ammal mu'minu fayujaza bihasanatihi fid dunya. Adapun orang yang beriman, maka kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Begitu pula akan dibalas di akhirat. Para salaf dulu, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, itu sangat takut kalau Allah Ta'ala membalas amalan ibadah ketaatan mereka di dunia sampai-sampai tidak tersisa balasan di akhirat. Ini Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau dijamin surga. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Abdurrahman bin Auf pernah berbuka puasa, dihidangkan makanan untuk buka. Kalau kita mau macam-macam ya nggak perlu disebutkan satu-satu. Sebelum makan tiba-tiba nangis, mau buka nangis. Ditanya oleh orang yang ada di dekat beliau, kenapa Anda menangis? Beliau teringat sahabat-sahabat beliau, teringat Ammar ibn Yasir, teringat siapa namanya, sahabat yang dikirim Nabi ke kota Madinah itu. Ya Allah, yang kafannya kalau ditarik ke atas apa? Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Kemudian Astagfirullahaladzim, Mus'ab bin Umair, ya, teringat Mus'ab bin Umair, ya. Teringat para sahabat yang belum mencicipi kejayaan Islam. Gitu. Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari saya. Dan mereka belum mencicipi dunia seperti yang saya cicipi saat ini. Aku takut jangan-jangan ini adalah balasan akhirat yang Allah segerakan untukku, sehingga di akhirat nanti aku tidak dapat apa-apa. Nah, ini kelasnya Abdurrahman bin Auf. Kalau kita alhamdulillah, berkah, ini gara-gara amal soleh kita, itu kita, ya. Beda, makanya kita nembak beda kelas dengan mereka. Ya. Jadi ini kata Qatadah, bahwasanya orang yang beramal dengan amalan akhirat namun niatnya dunia, maka akan dibalas di dunia. Adapun jika niatnya adalah akhirat, di dunia dapat balasan dan di akhirat pun akan mendapatkan balasan. Kemudian di dalam hadis ini atau di dalam bab ini Rasulullah menyebutkan abdud dinar, abdud dirham, hambanya dinar, hambanya dirham. Rasul tidak menyebutkan malikud dinar, sing duwe dinar, yang memiliki dinar, tidak.
tapi Rasul mengatakan hambanya dinar. Kenapa? Karena saking antusiasnya mereka terhadap dinar, dirham dan yang sejenisnya, saking besar cintanya, ya. Maka seakan-akan apa? Memposisikan diri sebagai hambanya dinar, gitu loh. Pokoknya ini fulusnya ada, beres. Ya. Gitu loh. Entah itu disuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat atau tidak, gitu. Gak dipikir, yang penting mana bayarannya. Nah, ini sudah hamba di dinar. Ya. Nek berani makan sate babi, tak kasih 10 juta. Wis gak apa-apa, mana 10 juta. Makan. Itu abdu dinar, gitu. Hambanya dinar, hambanya uang, gitu. Jadi kalau orang sudah tujuannya itu dunia, maka dia akan menjadi hambanya dunia. Orang kalau tujuan hidupnya uang, dia itu akan menjadi hambanya uang. Dan kalau orang itu sudah menjadi hambanya uang, berarti dia murah. Kenapa? Karena bisa dibeli. Meskipun bayarannya 2 miliar, 3 miliar, murah, gitu. Oh, bisa dibeli. Tapi kalau orang tujuannya bukan dunia, bukan uang, dia mahal. Kamu coba minum 1 botol khamar, tak bayar 5M. Dia tujuan hidupnya bukan cari uang. Kaidono enggak. 10M tidak. 100M tidak. Tapi bisa dibeli. Tujuan hidupnya bukan uang. Tapi kalau orang tujuan hidupnya uang, ya, maka apapun yang akan dia lakukan, dia mau melakukan apapun, yang penting mendapatkan uang, tidak peduli halal haram. Ini sudah menjadi abdu dinar. Makanya di sini rahasia kenapa Rasul SAW menggunakan kata abdu dinar, hambanya dinar, bukan pemilik dinar. Ya. Kemudian selanjutnya, terkadang seseorang beramal dengan amal soleh yang di situ memang dia tercampur dengan urusan dunia. Kalau yang kita bahas tadi murni karena dunia. Tapi di sini ada orang beramal dengan amalan yang soleh, niatnya akhirat, ya, niatnya akhirat, tapi juga ada niat duniawi. Maka kata Syekh di sini, jika hal ini terjadi, maka tidak keluar dari 3 kemungkinan. Yang pertama, man qasada ad-dunya faqat. Seseorang yang maksud dari amalannya hanya dunia. Ini yang kita bahas. Walaysa fi qalbi syai'un min qasdi ta'abbud. Di hatinya tidak ada sedikit pun bermaksud untuk beribadah. Fa hukmuhu anna amalahu habit. Maka amalan yang seperti ini hukumnya apa? Terhapus, batal. Wa laisa lahu minal ajri syai'un. Dan tidak memperoleh tidak memperoleh pahala. Waqad waqa'a fi syirki, dan amalan yang demikian menjadikan pelakunya terjatuh dalam kesyirikan.
Dalilnya apa? Dalilnya ayat tadi. Wa habita ma suna'u fiha, dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan di dunia. Adem ya. Dalil yang kedua, yakni orang yang beramal dengan amalan akhirat namun murni tujuannya dunia, maka amalan tersebut
tidak akan membawa balasan dalam kehidupan akhirat, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman amila minhum amal al-akhirati lidunya, maka siapa yang beramal dengan amalan akhirat karena dunia atau untuk mendapatkan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasibun, maka di akhirat dia tidak mendapatkan balasan sedikit pun. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, memberikan keterangan terhadap surat Hud ayat yang ke-16, yaitu ucapan beliau, Allahu subhanahu dzakara jazaa'a man yuridu bi'amalihi al-hayatad dunya wa zinataha wa huwa an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya ketika beramal dengan ketaatan berupa neraka. Jadi balasan yang Allah sebutkan bagi orang yang beramal dengan maksud dunia adalah neraka. Wa akhbara bi hubuti amalihi wa budlanihi. Allah juga mengkhabarkan tentang hapusnya amalan tersebut, batalnya amalan tersebut. Fa idza ahbata ma yanju bihi wa batala lam yabqa ma huma yunjihi. Maka ketika amalan tersebut terhapus dan terhapus hal yang mampu menyelamatkan dirinya dari neraka, sehingga di akhirat dia tidak punya amalan yang mampu menyelamatkan dia dari api neraka. Fa in kana mahu imanun, dan apabila dia punya iman, lam yurid bihi dunya wa zinataha, dia tidak menginginkan dunia dan perhiasannya dalam hal iman, bal aradallaha bihi wa daral akhirah, tapi dia menginginkan Allah dan kehidupan akhirat, lam yadkhul hadzal imanu fil amal alladhi habita wa batala, maka iman ini tidak termasuk dari amalan yang batal atau terhapusnya. Jadi begini, ada iman, ada amal. Siapa yang beramal dengan amalan akhirat namun menginginkan dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi orang yang melakukan ini kadang punya iman, masih punya iman, dan dalam keimanannya dia tidak menginginkan dunia. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kata Ibnu Qayyim, orang ini tidak selamat dari neraka, namun selamat dari kekal di dalam neraka. Jadi bedakan ya. Jadi pondasi imannya, asal imannya masih lillah, karena Allah, bukan karena dunia. Namun amal-amalan yang lain ini karena dunia. Nah, ketika ini terjadi pada seorang hamba, maka di akhirat kelak dia tidak mendapatkan balasan kebaikan dari amalnya di dunia, sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Namun karena imannya lillah, dia tidak kekal di dalam neraka karena masih dikatakan beriman. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama apa? Beramal dengan amalan akhirat murni karena dunia. Adapun yang kedua adalah man qasada bil amali shalih wajh Allah. Siapa yang beramal dengan amalan saleh, ya, dengan amal saleh
dia mengharapkan wajah Allah, wa qasada dunia, dan juga mengharapkan dunia. Wa wal mukhallid, orang ini nyampur keinginannya ya karena Allah, ya karena dunia, dicampur. Ya. Contohnya adalah apa? Orang yang berjihad dengan maksud ingin meninggikan kalimatullah, juga dengan maksud ingin mendapatkan ghanimah. Contoh juga waman tawalal adzan lil ajr wa liratib, orang yang adzan dengan maksud ingin pahala, ya ingin dapat gaji. Nah, ini bagaimana kondisinya? Maka ada 3 keadaan. An yakunal ghalibu alaihi iradatu wajhillah, yang mendominasi adalah keinginan mengharap wajah Allah. Wa yuridu dunya fi nafsihi, dan juga dia menginginkan dunia pada amal yang sama. Fayajuzu, maka boleh, walakin yuktabu lahu minal ajri biqadri ma nawah, tapi dia hanya mendapatkan niat, dia hanya mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ya. Kemudian yang kedua, an yatasawal qasdan, niatnya podo, sama, ya dunia ya akhirat gitu. Ya akhirat ya dunia, mana yang lebih besar? Podo is 50-50. Nah, kalau yang awal tadi, yang akhirat lebih besar. Dikatakan Syekh, fahada yanqusu ajrahu biqadri ma nawa minad dunya. Kalau demikian maka pahalanya berkurang sesuai dengan kadar niatnya dari perkara dunia. Apa yang dikata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan begini: wa amma man 'amila al-'amala li wajhillahi wa li ajli dunya. Adapun orang yang beramal dengan amalan dengan maksud wajah Allah dan mengharap dunia, wal qasdani mutasawiyan, dan dua maksud itu sama, yaitu ingin dunia, ingin wajah Allah. Fa hadza wa in kana mu'minan, dan ini apabila dia beriman, fa innahu naqisul iman, maka orang ini imannya kurang. Wa tauhidi wal ikhlas, iman tauhidnya juga kurang dan ikhlasnya juga kurang. Wa amalahu naqisun, dan amalannya naqis, li faqdihi kamalul ikhlasi, karena berkurangnya kesempurnaan keikhlasan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, an yakunal ghalibu alaihi iradatud dunya, yang mendominasi adalah urusan dunia. Fahada muharramun, ini yang haram. Wa'addahu ba'dul ulama minasyirkil asghar, dan sebagian ulama menganggap ini adalah syirik kecil. Jenis yang ketiga adalah orang yang beramal dengan amal yang soleh, yang murni karena Allah Azza wa Jalla semata. Inilah yang masuk derajat tauhid yang murni. Ringkasnya begini: tujuan seseorang melaksanakan suatu amalan akhirat itu ada 3. Pertama, lillahi wahdah, murni karena Allah. Maka ini orang yang tauhidnya bersih. Ya. Kemudian yang kedua adalah murni karena dunia. Ini adalah orang yang apa? Kurang ketauhidannya. Ya. Kurang kesempurnaan ketauhidannya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang mencampur, ya, mencampur dari amalannya 2 tujuan, tujuan dunia dan tujuan akhirat.
Jika dominasinya adalah akhirat, maka ini boleh, namun dia dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Ya. Jika sama, maka ini adalah naqisul iman, naqisul tauhid. Orang yang kurang imannya, kurang tauhidnya. Jika didominasi urusan dunia, maka ini yang haram, ya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama termasuk syirik kecil. Ini ringkasan dari hukum beramal dengan tujuan dunia. Semoga yang sedikit ini ya atau kelewatan ini bermanfaat ya bagi kami pribadi dan bagi kaum muslim sekalian. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.